Annyeonghaseyo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat. Buat kalian yang sekarang lagi sakit, semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya. Untuk kalian yang baru pulang kerja, selamat beristirahat ya. Jangan lupa makan sambil nonton aku. Oke? Nah, kesempatan kali ini aku mau ceritain alur cerita film tentang seorang ayah disabilitas yang difitnah atas pembunuhan yang tidak ia lakukan. Tetapi karena polisi yang mengancam, akhirnya dia harus mengakui kalau itu adalah kesalahannya. Sedih banget ya, sedih banget. Film ini berjudul Miracle in Cell Number 7. Film ini adalah drama keluarga komedi yang mengharukan. Tanpa basa-basi lagi, cus, kita ke ceritanya. Cerita ini dimulai pada seorang pria bernama Lee Young-go. Dia adalah seorang pria single parent yang diketahui memiliki disabilitas atau kecerdasan yang rendah. Young-go hidup bersama putrinya yang bernama Yesung, gadis kecil yang sangat sayang banget sama ayahnya. Hari-hari keluarga kecil ini selalu diwarnai dengan keceriaan dan kebahagiaan. Hari itu, di depan sebuah toko, Young-go bersama putrinya kembali memandangi tas lucu berlogo Sailor Moon. Terlihat bahwa putrinya sangat menginginkan tas itu. Young-go pun berjanji akan segera membelinya saat dia gajian besok. Tapi tas yang tersisa satu-satunya itu tiba-tiba dibeli oleh anak dari seorang komisaris jenderal. Young-go memohon agar jenderal nggak beli tasnya itu karena tas itu seharusnya milik putrinya, kata Young-go. Sifat Young-go yang kekanak-kanakan membuat jenderal kesal. Alhasil, Young-go dibentak dan dipukul di depan semua orang. Keesokan harinya, anak jenderal yang kemarin mendatangi Young-go. Gadis kecil itu berniat menunjukkannya toko yang juga menjual tas Sailor Moon yang sama. Young-go akhirnya mengikuti anak itu hingga sampai pada sebuah pasar tradisional. Tiba-tiba, jeng 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 jeng. Anak jenderal itu udah terbaring berlumuran darah. Young-go terlihat berusaha memberikan nafas buatan. Namun, ibu-ibu yang melihat kejadian ini syok dan langsung melaporkannya ke polisi. Dari kejadian ini, semua berlangsung begitu cepat. Young-go dibawa ke kantor polisi, dia diinterogasi dan disudutkan layaknya seorang tersangka. Dia benar-benar kelihatan bingung banget guys. Satu-satunya hal yang diingat oleh Young-go hanyalah Yesung yang tertinggal di rumah sendirian. Ya nungguin si ayahnya pulang gitu kan, jadi diam di rumah sendirian. Keesokan harinya saat olah TKP, Young-go dipaksa mengakui perbuatannya sebagai pembunuh sekaligus pemerkosa anak di bawah umur. Berkali-kali Young-go menolak adegan yang gak dia lakuin, tapi polisi setempat terus mengancamnya. Young-go bahkan hampir diamuk masa karena hal itu. Sesaat sebelum Young-go dibawa pergi, Yesung ternyata melihatnya dan meneriakinya dari kejauhan. Yesung mencoba mengejar ayahnya itu, tapi polisi menahannya. Alhasil, dia pun kembali kehilangan ayahnya tanpa tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Sesampainya di kantor polisi, Young-go masih memberontak dan memaksa ingin menghubungi putrinya. Tapi petugas tentu nggak mengizinkannya. Kepala penjara yang bernama Jun terlihat kasihan dan memberikan telepon itu kepadanya. Alih-alih berniat baik kepada Young-go, kepala penjara itu ternyata malah memukulnya dengan penuh emosi. Singkat cerita, Young-go ditempatkan pada sel nomor 7 yang berisi 5 orang napi. Senior yang pertama bernama Bong-si, senior dalam segala bentuk perampokan. Yang kedua bernama Chun-ho, ditangkap karena hobi menipu. Dan yang ketiga adalah Man-byo. Kalian pasti tahu lah kenapa dia berada di sel itu. Kemudian yang keempat adalah Kakesho. Dan yang terakhir adalah Young-ho, mantan seorang gangster yang ahli dalam penyelundupan barang sekaligus tata tertinggi di ruangan itu. 인사. 네. 안녕하세요.
Awalnya mereka merasa aneh melihat sikap Yunggo yang sama sekali nggak mencerminkan seorang kriminal. Tapi saat mereka mengetahui kasusnya, barulah senior-seniornya marah besar. Yunggo dikenakan pasal S4 yang artinya adalah pembunuhan dan pemerkosaan di bawah umur. Mereka marah besar karena dua hal itu adalah pelanggaran paling hina bagi seorang kriminal. Yunggo yang nggak memiliki kemampuan dalam bahasa bicara hanya bisa pasrah dihajar oleh para senior itu. 강간 등 살인, 1심, 사형. Keesokan harinya, ketua atau si mantan gangster kembali melakukan penyelundupan barang. Rival seangkatannya kelihatan terganggu karena aktivitas ini. Mereka pun berencana untuk melakukan penyerangan sikat gigi yang telah diruncingkan. Mereka niatkan untuk menusuk ketua secara diam-diam. Yunggo dengan segala kepolosannya mencoba membantu dan untungnya berhasil menyelamatkan si ketua. Tapi dengan pengorbanan dirinya sendiri. Karena penyelamatan ini, ketua merasa berhutang budi kepada Yunggo. Dia pun berjanji akan membantu Yunggo untuk bertemu dengan putrinya secepatnya. Dengan semua koneksi yang dia miliki, ketua mengatur penyelundupan Yesung melalui acara keagamaan yang akan berlangsung selama 3 jam. Yesung sekilas tampil di acara itu, tapi hanya beberapa detik aja. Sebelum akhirnya dia ditarik masuk ke dalam sebuah kardus yang dibawa oleh Manbyo. Gak gampang loh usaha Manbyo dalam melakukan delivery ini karena di setiap lorongnya diawasi oleh polisi dengan sangat ketat. Berkali-kali dia hampir ketahuan, tapi untungnya nasib baik masih berpihak kepadanya dan dia pun berhasil membawa Yesung sampai ke dalam sel. Si mungil ini benar-benar diam di dalam kardus itu. Dia keluar layaknya sebuah paket yang langsung mencari ayahnya. Ini pertemuan ayah dan anak yang bikin sedih loh. Sedih kan? Coba lihat. Kebahagiaan yang gak terbendung membuat Yunggo lupa kalau mereka itu lagi di penjara dan teriak-teriak karena bahagia. Bongsik yang takut kena masalah berniat melaporkan keberadaan Yesung kepada petugas. Hingga petugas pun datang ke sel mereka. Sesaat sebelum mengatakan semuanya, Yesung dengan cepat memegang tangan Bongsik. Emosi Bongsik seakan terhisap saat melihat wajah belas gadis itu. Akhirnya, Bongsik kasihan dan membatalkan niatnya untuk melaporkan keberadaan Yesung. Gak lama setelah itu, Manbyo mendengar kalau acara keagamaan selesai lebih cepat karena si pendeta terkena darah tinggi. Mau nggak mau, mereka pun terpaksa mengembalikan Yesung saat itu juga. Nih, sedikit masalah nih di sini karena si Yesung nggak mau dipisahin lagi sama ayahnya. Dia malah ingin tinggal di penjara aja bareng mereka. Semua bujukan gak ada yang mempan, hingga akhirnya ketua berjanji kepada Yesung bahwa dia akan membawanya kembali secepat mungkin. Mobil keberangkatan pun sudah menyala. Secepat mungkin Manbyo mencoba membawa Yesung melalui kardusnya. Tapi ternyata mobil sudah berjalan meninggalkan penjara. Dengan terpaksa, mereka pun harus berdamai dengan kehadiran satu orang baru di ruangan mereka yang kecil itu. Hari-hari pun berlalu, para senior semakin akrab dengan Yesung. Suasana penjara yang hambar berubah menjadi ceria karena kehadiran gadis kecil ini. Para senior yang terlihat kejam pun menjadi sangat penyayang begitu dihadapkan dengan Yesung. Kini setiap kali razia, mereka bekerja sama untuk menyembunyikan keberadaan Yesung. Hingga hari itu, foto-foto acara keagamaan pun selesai dicetak. Kepala penjara melihat sebuah kejanggalan dari foto yang diambil. Yes, bener banget. Dia ngeliat gadis kecil yang tiba-tiba menghilang di foto itu. Malam itu juga razia mendadak dilakukan. Untungnya para senior bergerak cepat saat polisi memeriksa selnya. Tapi sayangnya keberuntungan gak bersama mereka malam itu. Mereka tertangkap basah menyembunyikan Yesung dan semua hukuman dilimpahkan kepada Yunggo. Yunggo kembali dihajar habis-habisan oleh kepala penjara. Dia juga ditempatkan di ruangan isolasi yang sangat kecil. Sedangkan Yesung dikembalikan ke penitipan. Yesung terlihat menangis sepanjang malam bahkan saat semua teman-temannya telah tertidur nyenyak. Gak berselang lama setelah hari itu terjadi sebuah insiden di dalam sel penjara. Seorang narapidana mengamuk dan membakar sel penjara. Yunggo yang tengah berada di ruangan isolasi
hampir mati lemas karena gas beracun telah memenuhi ruangan kecil itu. Petugas pun bergerak cepat untuk membuka semua pintu tahanan. Untungnya, Yunggo masih sadarkan diri. Saat semua orang sibuk menyelamatkan diri, Yunggo malah berfokus kepada kepala penjara yang terjebak di dalam sebuah ruangan. Dia sempat memberikan info ini kepada petugas yang lewat, tapi petugas nggak ada yang menghiraukannya. Jadi si Yunggo teh nggak didengar. Sampai akhirnya Yunggo memberanikan diri untuk masuk dan menyelamatkan kepala penjara itu. Kini mereka berdua berakhir di ruang perawatan. Dokter mengatakan kepada kepala penjara bahwa dia hidup berkat bantuan seorang napi yang ada di sebelahnya. Seseorang yang selalu dia sebut aneh dan orang yang selalu dia pukul dengan penuh emosi, tapi orang itu juga yang rela mati demi menyelamatkannya. Nah, baru kan kerasa kalau si Yunggo tuh baik. Sementara itu, Yesung yang setiap hari murung diajak bicara oleh gurunya. Tapi pintarnya, Yesung nggak mau menjelaskan apapun, melainkan dia menyarankan agar gurunya bisa bicara langsung dengan sang ayah. Singkat cerita, hal ini membuat Yesung kembali bertemu dengan ayahnya. Mereka terlihat bahagia sekali, perbincangan yang sangat emosional, dan sikap yang sangat tulus ini juga disaksikan oleh Jun, si kepala penjara, yang suka mukulin si Yunggo. Semuanya bahkan menjadi lebih sedih saat waktu kunjungan berakhir. Mikrofon telah dimatikan, tapi mereka berdua tetap bicara. Berkali-kali Yunggo memaksa menyalakan mikrofon itu hanya untuk mengingatkan makan kepada gadis kecilnya. Sejak hari itu Jun gak berhenti memikirkan dua orang ini. Kisah Yunggo dan Yesung seakan selalu mengikutinya. Sekarang Jun mulai berpikir apakah orang seculun Yunggo benar-benar melakukan pembunuhan itu. Tiap hari dia mengikuti perkembangan keluarga kecil ini. Yunggo selalu terlihat murung dan menyendiri di pojokan penjara. Sedangkan putrinya kini terbaring di rumah sakit karena gak nafsu makan. Hari itu Jun datang menemui Yesung. Yesung yang tengah berbaring mengungkapkan bahwa dia hanya ingin bersama ayahnya. Dia bahkan meminta Jun untuk menangkapnya juga agar dia bisa kembali bersama ayahnya di sel. Lanjut. Jun gak mampu lagi ngelihat anak dan ayah dipisahkan sebagai orang dengan jabatan tertinggi di penjara itu. Dia memerintahkan petugas untuk mengirim Yesung ke sel ayahnya. Dia juga mengambil alih kepengurusan Yesung dari panti asuhan. Gak kebayang betapa bahagianya ayah dan anak ini. Kehadiran Yesung juga menjadi warna baru bagi para senior di sel itu. Bahkan si ketua rela belajar membaca biar dia bisa bacain dongeng buat Yesung. Di waktu yang sama, Jun mencoba menggali ulang kasus Yunggo. Meskipun berkas kasusnya sangat dirahasiakan, Jun dengan powernya berhasil mendapatkannya. Tanda pertama yang dia temui adalah keraguannya akan tulisan Yunggo yang ada pada saat kertas itu. Sementara itu di dalam sel, ketua juga meyakini hal yang sama. Dia mengetahui bahwa Yunggo gak bersalah. Berhari-hari mereka habiskan hanya untuk melakukan validasi dari kronologi yang diceritakan Yunggo. Gak cuma teori, mereka juga melakukan reka ulang untuk kemungkinan yang lebih akurat. Singkat cerita, sampailah pada sebuah kesimpulan. Anak jenderal yang dipastikan jatuh karena terpeleset genangan es. Tangannya yang refleks bergantung pada sebuah tali yang menahan batu di atas plafon toko. Sialnya, batu itu jatuh persis di atas kepalanya. Yunggo mencoba memberikan pertolongan pertama dengan memberikan nafas buatan. Kemudian, dia melonggarkan celana korban agar mendapat pernafasan yang lebih baik. Tapi ibu-ibu yang melihat pada momen itu memberikan respon yang berbeda. Dan kebetulan, karena korban adalah anak dari komisaris jenderal, polisi yang dipaksa untuk menyelesaikan kasus itu hanya dikasih waktu dalam 1 minggu. Hingga akhirnya polisi yang gak punya pilihan pun memaksa Yunggo untuk mengaku sebagai pembunuhnya. Dan kebetulan Yunggo memiliki kelemahan dalam berpikir. Jadi gak sulit bagi mereka, bagi polisi untuk mempengaruhinya. Yes, benar. Itu adalah semua kesimpulan yang mereka dapatkan. Sekarang satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melatih Yunggo agar dapat menjawab pertanyaan hakim dengan baik di persidangan nanti. Di sini kelihatan banget dedikasi mereka ngebantuin Yunggo, mereka ngajarinnya literally setiap waktu ke waktu. Pertanyaan yang ditanya juga itu aja. Yang mereka inginkan hanyalah Yunggo mampu menjawab kebenaran secara tegas agar terhindar dari hukuman mati yang menimpanya. Siang itu Yunggo dipanggil menghadap pengacara umum, entah dari mana asal pengacara ini. Yang pasti dia datang bukan untuk keadilan. Dia malah menegaskan bahwa Yunggo kini sedang berhadapan dengan seorang jenderal besar. Seorang yang hebat dan berkuasa. Dia juga bilang kalau jenderal itu bisa aja melakukan hal yang sama kepada Yesung. Setelah menakut-nakuti Yunggo, pengacara itu langsung pergi begitu saja.
Jun yang kesal sempat memaki pengacara itu. Dia bahkan menunjukkan beberapa bukti kuat, tapi pengacara itu gak begitu mengacuhkannya. Dan hari ini, Yunggo akhirnya dibawa ke pengadilan. Hakim menanyakan beberapa pertanyaan, tapi Yunggo hanya diam. Dia terus membayangkan wajah pengacara yang mengancamnya hari itu. Dia juga terus dihantui oleh bayangan jenderal yang mungkin akan menyakiti putrinya apabila dia melawan. Berkali-kali pertanyaan yang sama dilemparkan, tapi Yunggo hanya menunduk dan diam. Hingga akhirnya hakim membentaknya. Dia pun mengatakan bahwa benar, dia telah melakukan semuanya. Semua orang syok mendengarnya. Salah satu dari keluarga korban pun meneriaki bahwa dia akan melakukan hal yang sama kepada anaknya. Mendengar hal ini, Yunggo semakin histeris. Dia terus berteriak bahwa dialah pelakunya dan meminta agar Yesung diselamatkan. Jun yang mengetahui Yunggo berbohong berusaha menyadarkannya. Jun juga membentak pengacara umum yang sama sekali nggak membela Yunggo. Tapi bagaimanapun mental Yunggo udah nggak mampu lagi menahan tekanan yang mengancam putrinya. Yesung hanya bisa menangis mendengar pengakuan ayahnya. Sama halnya dengan Jun, mereka hanya bisa pasrah saat hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Yunggo. Kini hidup Yunggo hanya tersisa hitungan hari. Semua rekan di selnya berusaha memberikan versi terbaiknya untuk menghibur Yunggo. Hari itu Yunggo kembali bertemu Yesung di ruangan kunjungan. Kebahagiaan mereka masih terlihat sama dengan hari pertama. Bahkan, petugas dan Jun yang menyaksikan ini masih terbawa dengan suasana haru. Dan ini adalah hari terakhir sebelum penetapan eksekusi. Yesung kembali dikirim ke sel untuk menemui Yunggo. Di sini Yunggo telah menyiapkan hadiah spesial untuk Yesung. Dia memberikan tas berlogo Sailor Moon yang dulu pernah dia janjikan. Yesung berterima kasih kepada ayahnya itu. Dia berterima kasih karena Yunggo telah menjadi ayah yang baik untuknya. Para senior bahkan gak mampu menyaksikan momen ini. Yang mereka tahu, gadis kecil itu gak menyadari kalau ayahnya akan segera pergi. Sedih, tisu guys, plan. Dan ini adalah momen terakhir sebelum Yunggo meninggalkan sel. Para senior hanya menunduk, begitu juga petugas. Yang mampu tersenyum di hari itu hanyalah Yunggo dan Yesung. Yesung mengantarkan ayahnya pada sebuah lorong yang bahkan dia nggak tahu ayahnya bakalan kemana. Sebelum memasuki ruangan itu, Yunggo sempat mengatakan kepada putrinya bahwa Yesung harus bisa hidup tanpa dirinya. Yesung hanya tersenyum mendengar kata perpisahan dari ayahnya itu. Pintu pun kini telah dibuka. Melalui sela-sela jeruji, Yesung masih berusaha melihat ayahnya sejauh yang dia bisa. Tapi Yesung segera menyadari kalau perpisahan kali ini nggak seperti biasanya. Dia berteriak sekuat mungkin. Dia nggak mampu menahan emosi kembali memberontak dan beralih ke arah putrinya. Teriakan Yunggo seperti suara hampa yang kosong. Petugas bahkan gak mampu menatap ke arah wajahnya. Seluruh petugas dan besi jeruji hanya bisa menjadi saksi bisu atas eksekusi manusia tak bersalah di hari itu. Belasan tahun pun berlalu, Yesung kini telah beranjak dewasa. Dengan semua ilmu yang dia punya, dia kembali membuka kasus ayahnya. Para senior, ketua penjara, dan semuanya datang dalam sidang ini. Di depan para hakim, Yesung memberikan bantahannya akan tuduhan terhadap ayahnya. Semua saksi, bukti, dan berkas membuat hakim menyimpulkan bahwa Yunggo berada dalam tekanan polisi pada saat itu. Dia diancam dan kelemahan mentalnya dimanfaatkan. Bukti fisik juga gagal membuktikan atas semua tuduhan. Kini status tersangka dihapuskan dari nama Yunggo, dan Yunggo dinyatakan menang dalam kasusnya.
Bagaimanapun, Yesung kini hanya bisa mengingat kenangannya bersama sang ayah. Setidaknya keadilan yang sebenarnya telah berhasil dia buktikan, meskipun dia nggak akan pernah lagi bertemu dengan ayahnya. Film pun selesai. Aduh, oke, gimana plan? Menurut pendapat teman-teman semua tentang film yang satu ini, kalian bisa aja langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku udah reward, udah nonton film ini beberapa kali dan selalu nangis bomba, ya ampun. Gak kehitung berapa kali aku nontonnya. Jadi kesimpulannya, menurut aku, gimana besarnya pengaruh jabatan seseorang yang bisa mengendalikan hukum sehingga hukum itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah kayak di film ini. Kalau menurut kalian nih, di negara kita nih, di negara Konoha, apakah begini juga? Semoga enggak ya, enggak kayak gini. Oke deh, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Buat teman-teman yang belum, jangan lupa di-subscribe, terus dinyalain loncengnya. Nanti kalau ada video selanjutnya, kalian langsung ada pemberitahuan kalau aku sudah upload gitu. Mohon maaf apabila penyampaiannya masih kurang gitu, masih kurang enak, masih kurang pas, dan ngomongnya masih balelo. Pokoknya kita bakal ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye-bye.